الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Setelah kita mendengarkan mukaddimah kajian kita semalam tentang dhawabit atau kaidah syar'i yang harus dijalani oleh setiap muslim ketika menghadapi berbagai fitnah, maka pada kajian kedua di pagi hari ini kita akan memasuki kaidah pertama dalam upaya kita mendapatkan keselamatan dari berbagai fitnah itu. Keselamatan akidah kita, iman kita, manhaj kita, dakwah kita, dan ibadah kita. Yang pertama adalah setiap ada fitnah yang datang untuk kita kemudian mengetahui dan memahami mana yang hak, mana yang batil, adalah kita selalu berbekal dengan takwa. Takwa dalam pengertiannya yang disebutkan oleh sebagian ulama, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, sebuah definisi yang disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Talq bin Habib. Definisi takwa itu akan membantu kita untuk memahami apa itu takwa. Kata beliau, amalan bi ta'atillah ala ilmin min Allah raja'a thawabillah. Takwa itu apa? Kata beliau, upaya untuk selalu beramal dengan berbagai ketaatan yang selalu didirikan di atas ilmu dan dalam rangka mengharapkan ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amal, ilmu, dan pengharapan mendapatkan ajar. Wa taqwa, juga takwa itu adalah tarku ma'siyatillah ala nurin min Allah makhafata iqabillah azza wa jalla. Takwa itu adalah upaya untuk selalu meninggalkan pelanggaran atau kemaksiatan kepada Allah yang didasarkan di atas cahaya ilmu bahwa itu memang mungkar, bahwa itu adalah maksiat, bukan berdasarkan perasaan, bukan berdasarkan kebiasaan masyarakat tertentu yang dianggap itu maksiat, itu dianggap mungkar, atau berdasarkan logika, tetapi berdasarkan ilmu. Makhafata dalam rangka atau dikarenakan takut
kepada azab Allah. Bukan takut agar kesehatannya terganggu, atau takut dicela orang, atau takut dunianya hilang atau berkurang, tapi murni karena takut kepada azab Allah. Ini adalah definisi takwa. Yang tadi saya katakan, untuk menghadapi fitnah berbekallah dengan takwa. Nah, berarti ada 3 perangkat pada bagian pertama dan 3 perangkat pada bagian kedua. Bagian pertama terkait dengan apa? Ketaatan. Upaya kesungguhan untuk beramal dengan ketaatan-ketaatan. Upaya ini didirikan di atas dasar ilmu, cahaya ilmu, bahwa itu memang ketaatan, bahwa itu adalah hak, bahwa itu adalah amal saleh. Ada dalilnya, faham hujahnya. Dan yang ketiga adalah pengharapan mendapatkan ajar dari Allah, bukan yang selain itu. Nah, bukan yang selain ajar atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Bagian yang kedua juga 3 perangkat. Upaya untuk selalu meninggalkan kemaksiatan berdasarkan apa? Ilmu. Bahwa itu betul-betul maksiat, bahwa itu adalah pelanggaran, bahwa itu adalah bid'ah, bahwa itu adalah kesesatan. Dia tinggalkan. Tidak ikut-ikutan. Tidak sekadar menurut yang tadi saya sebutkan beberapa hal tadi. Apa tujuan motivatornya apa? Yang menyebabkan dia meninggalkan kemaksiatan? Karena takut azab. Kalau kita membekali diri dengan takwa ketika menghadapi berbagai fitnah, maka itu adalah salah satu pondasi dan kaidah syar'i untuk kita selamat dari fitnah. Oleh karena itu, secara global Allah menyebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah dengan definisi tadi, ya, maka Allah akan berikan untuknya jalan keluar. Termasuk jalan keluar di sini apa? An-najah minal fitan, keselamatan dari berbagai fitnah. Allah berikan kepada dia kemampuan dengan izinnya untuk memilah mana yang hak, mana yang batil. Oleh karena itu di dalam ayat lainnya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan jadikan untuk kalian furqan. Oleh karena itu kita sekarang melihat kembali, sudahkah kita berbekal dengan takwa? Takut kepada Allah, takut pada azabnya sehingga dia meninggalkan kemaksiatan yang memang sudah dia yakini berdasarkan ilmu itu adalah kemaksiatan, pelanggaran, kesesatan, penyimpangan. Dia selalu mengharapkan ridha Allah yang mendorong dia untuk beramal. Dan yakin bahwa itu adalah amal soleh. Nah, definisi ini disebutkan oleh siapa? Definisi yang tadi saya sebutkan tentang takwa dari siapa? Talq bin Habib. Dia dari masa tabi'in atau sahabat tabi'in. Nah, barakallahu fikum. 2 ayat ini tadi menegaskan bahwa takwa punya peran yang sangat besar. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita berbekal dengan takwa? Nah, kalau sudah, bersyukur kepada Allah. Kalau belum, kita bangkit untuk berbekal dengan takwa ini.
fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian ini semua, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di antara sebaik-baik bekal menghadapi fitnah adalah taqwa Allah Azza wa Jalla. Kemudian ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di antara jalan keluar dan kaidah penting yang harus selalu kita pegang di saat terjadi fitnah, sebagai salah satu kaidah dan pokok dasar, adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim secara musnad dan dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati atau kitaballah wa sunnati. Aku wariskan untuk kalian dua hal penting, dua warisan penting. Sungguh pasti kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian masih berupaya berpegang dengan keduanya. Kitabullah, yaitu Al-Quran, wa sunnati, dan sunnahku, prinsipku, thariqahku, metodeku di dalam memahami dan menjalani, meyakini Islam. Nah, dengan tegas Rasul menyatakan lan tadillu ba'dahuma, sungguh kalian tidak akan pernah tersesat. Di sini ada satu hal penting, bahwa di masa-masa fitan yang masa kita hidup ini juga tidak terlepas, bahkan dahsyat sekali, adalah upaya untuk selalu berpegang dengan Al-Quran was Sunnah, selalu mengedepankan Al-Quran was Sunnah. Kalau sudah kita mendengar dalil dari Al-Quran ataupun dari Sunnah Rasul, hati-hati, siapkan diri kita untuk menerimanya sejak awal mendengarnya. Siapkan kalbu kita untuk siap menyatakan sami'na wa ata'na, beramal dengannya ketika awal ayat sampai kepada kita. Entah itu tentang ibadah, entah itu tentang hukum-hukum muamalat, entah itu tentang akidah, iman, akhlak, dan yang lainnya. Awal kita mendengarkannya sampai kepada kita ayat ataupun hadis Rasul, siapkan diri kita, kalbu kita untuk menerimanya dengan penuh keikhlasan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat yang memberitakan kepada kita akan datangnya sebuah fitnah yang tidak hanya khusus menimpa orang-orang yang berbuat kezaliman atau kemaksiatan saja, tapi bersifat umum, menimpa semua pihak. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Coba dipastikan di surat Al-Anfal ayat 24 atau 25 ayat ini. Ada Al-Quran? Ada yang bawa mushaf? Ada. Coba dilihat di surat Al-Anfal. Perhatikan ayat ini baik-baik.
Takutlah kalian kepada sebuah fitnah yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman saja. Tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat kemaksiatan, berbuat bid'ah, berbuat kesyirikan saja. Tetapi mengenai semua, termasuk yang salihin, kena juga fitnah itu. Hati-hati, akan datang muncul fitnah seperti ini. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu maha keras azabnya. Sebelum ayat ini, ayat yang sebelumnya, kalau ini 25 berarti ayat yang ke-24. Berapa? Tadi 25. Pada ayat ke-24 Allah menyatakan, Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah dengan segera panggilan Allah dan Rasul-Nya ketika keduanya memanggil kalian. Memanggil dengan apa? Dengan aturan, dengan syariat, dengan hukum-hukum. Bersegeralah istajibu. Bersegeralah di dalam menjalankan, menerima, menjawab panggilan itu. Kenapa? Apa sebabnya? Wa'lamu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mampu untuk memisahkan seorang hamba dari kalbunya. Dijelaskan oleh para ulama, yakni dengan sebab dia tidak segera, tidak bersegera memenuhi, mengamalkan panggilan Allah dan Rasulnya, Allah pisahkan dia dengan kalbunya, dalam pengertian tidak bisa lagi kalbu itu mencahayai jasad dia, tidak bisa lagi untuk menerima nasihat, dalil, hujjah, selalu mengikuti hawa nafsunya, terhalang sudah. Selalu mengikuti logikanya, selalu mengedepankan pendapat manusia di atas dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Sampai setelah itu pada ayat ke-25 Allah mengingatkan wattaqu, dan takutlah kalian fitnatan, sebuah fitnah, la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, tidak hanya menimpa kepada orang-orang yang berbuat kezaliman saja di antara kalian. Hati-hati, ini akan datang zaman seperti ini. Barakallahu fikum. Maka kalau kita mendengar dalil Al-Quran dan Sunnah, jangan sampai kemudian dibantah. Wah, dalam organisasi saya tidak dibenarkan yang seperti ini. Wah, menurut amir saya nggak boleh yang seperti ini. Menurut ADART, ya, organisasi atau yayasan saya begini dan begitu. Loh, ini ayat, iya, tapi bagaimana? Kami sudah terbiasa begitu. Jangan, ini ayat, ini hadis. Rasulullah menjamin kalau kita terus serius mau berpegang teguh dengan keduanya, maka apa? Tidak akan pernah tersesat. Selamat dari fitnah. Selamat dari fitnah. Barakallahu fikum. Jangan sampai menentang Allah atau perintahnya atau juga perintah Rasul. Sebagaimana tadi malam sudah juga saya sebutkan ayat falyahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah. Nah, ini. Au yusibahum azabun alim. Waspadalah orang-orang yang selalu menyelisih perintah Rasul. Apa? Akan menimpa kepada mereka fitnah. Kata Ibnu Abbas, fitnah yang dimaksud di sini adalah apa? Mahabbat al-ma'asi wa karahiyat ta'at. Kecintaan untuk selalu berbuat kemaksiatan dan enggan untuk melakukan ketaatan gara-gara melanggar Rasul.
gara-gara melanggar satu perintah Nabi. Cenderung kalbunya untuk mengamalkan amalan atau akidah atau manhaj cara berdakwah dan seterusnya yang bid'ah, meninggalkan cara berdakwah atau manhaj dan akidah yang sunnah. Cenderung kalbunya untuk menyimpang. Apa sebabnya? Melanggar perintah Rasul. Hati-hati. Dalam bidang apapun perintah itu tadi. Terkait dengan urusan rumah tangga, terkait dengan urusan kemasyarakatan, terkait dengan urusan akidah, ya. Berita-berita tentang sifat-sifat Allah, berita dari Allah dan Rasulnya tentang jannah, tentang hari kiamat, ditolak dengan logikanya, ditolak dengan sebab akal dia tidak bisa mencerna. Ditolak dengan sebab logika dia tidak menganggap itu mustahil dan tidak mungkin. Satu berita dari Allah dan Rasulnya dia tolak, akan menjadi sebab dia akan digulung oleh badai fitnah. Barakallahu fikum. Maka ini adalah prinsip kedua setelah taqwa Allah Azza wa Jalla. Prinsip yang ketiga, di dalam upaya kita menyelamatkan diri dengan izin Allah dari berbagai fitnah dan belenggunya, adalah selalu mengikuti jejak generasi terbaik dalam menyikapi semua urusan agama ini. Meneladani ibadah mereka, meneladani paham mereka, akidah mereka, prinsipnya dan seterusnya. Dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya, dalam hadis yang panjang, dalam salah satu bagiannya Rasulullah menyatakan, "Fa'innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Dan ikhtilaf itu bagian dari fitnah. Sungguh yang hidup sepeninggalku nanti pasti dia akan menyaksikan adanya perselisihan yang banyak. Perselisihan menimpa umat. Bagaimana jalan keluarnya? Apa itu kaidahnya ketika mendapatkan perselisihan seperti ini? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Sudah perintah langsung larangan. Kata Rasul SAW, maka dalam kondisi seperti itu wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa rasyidin Abu Bakar, Umar, wa Uthman, wa Ali. Dalam hal ini terkhusus mereka. Abdu 'alaiha, gigit dengan gigi geram kalian dengan sekuat-kuatnya. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Dan waspadalah kalian dari cara-cara yang diada-adakan. Setelah perintah berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafa rasyidin, dilanjutkan oleh Rasulullah, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Waspadalah kalian, hati-hati dari segala sesuatu yang diada-adakan dalam agama ini. Cara ibadah yang diada-adakan, cara berzikir yang diada-adakan, cara berprinsip yang diada-adakan, akidah yang diada-adakan yang tidak pernah ada pada masa Rasul dan Khulafa Rasyidin. Hati-hati.
Dari sini kita punya sebuah prinsip. Kalau ada ajakan, seruan menyikapi kondisi zaman ini, wah ini sekarang kita tidak bisa menegakkan syariat Islam kalau kita tidak terjun dalam arena politik. Ini seruan. Ini ajakan. Pertanyaannya, setelah takwa Allah, adakah Al-Quran dan Sunnah membolehkan, membenarkan cara seperti ini? Adakah Al-Quran dan As-Sunnah membolehkan kita untuk meminta-minta jabatan? Adakah Al-Quran dan Sunnah mengizinkan kita untuk berpartai-partai, berpecah belah? Adakah Al-Quran dan Sunnah membolehkan kita untuk berbangga-bangga dengan partai sehingga semakin memperparah perpecahan umat? Apakah demokrasi yang datangnya dari Yunani dan dibela, dipromosikan oleh kaum kufar Yahudi dan Nasara juga dibenarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, dua tadi? Demokrasi yang maknanya adalah hukum dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Sementara Allah menyatakan hukum itu dari Allah. Dan Allah lah yang menentukannya. Dan seterusnya. Dari berbagai perangkat-perangkat demokrasi dan politik yang membolehkan berdusta, membolehkan kita berteman dengan orang-orang kafir. Politik mengharuskan seperti itu. Adakah Al-Quran dan As-Sunnah membenarkan seperti ini? Kemarin menyatakan partai kami berdasarkan Islam. Berjalan waktu, berjalan hari, gelombang politik terus silih berganti, warna politik pun berwarna-warni yang tidak dia duga sebelumnya. Ini fitnah. Perhatikan, diseret satu persatu. Sampai akhirnya dengan tegas menyatakan partai kami bukan partai Islam. Dengan tegas menyatakan partai kami menerima semua agama. Masya Allah. Luar biasa. Bagaimana fitnah itu menyeret. Bermula dari keinginan. Katanya. Keinginan untuk apa? Membela Islam. Menegakkan syariat Islam. Subhanallah. Belum berdiri negaranya. Sudah Islam dirobohkan. Nah, barakallahu fikum. Bukan pembahasan kita untuk menjelaskan tentang kebobrokan politik, tetapi saya hanya mempermisalkan salah satu bentuk seruan. Pihak lain menyatakan, wah nggak boleh, berpolitik itu haram karena itu datang dari Yahudi. Lalu bagaimana? Ya, kita hanya bisa bergerak mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah. Kita selalu meneropong aktivitas pemerintah. Kita akan protes, kita akan berdemo, kita akan melakukan tekanan-tekanan pressure melalui media-media. Pertanyaannya, ketika kita mendapati sebuah penguasa pemerintah yang katanya adalah zalim, yang katanya adalah tidak menegakkan keadilan, yang katanya tidak mementingkan kesejahteraan umat, yang katanya selalu mengambil hak rakyat, yang katanya dan katanya, bagaimana Rasulullah membimbingkannya? Demikiankah caranya? Melakukan orasi-orasi? Begini Rasulullah membimbingkan. Nah, kembali pada Quran dan Sunnah. Beginikah Nabi kita yang Rasulullah menyatakan, alaikum apa? Bisunnati. Di saat kalian mendapati perselisihan seperti itu, wajib berpegang teguh terhadap sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Adakah Rasul membimbingkan cara berdemo di jalan-jalan? Ini cara Islami? Beginikah khulafaur rasyidin mengajarkan? Kalau jawabannya tidak ada, cepat tinggalkan. Dan memang pasti tidak ada cara-cara seperti itu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari cara-cara yang diada-adakan. Hati-hati, bahaya.
Peringatan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya punya cara tersendiri. Nah, ikhtilafan katsiran, perselisihan yang banyak. Pihak lain menyatakan, lah, kita akan menggalang kekuatan. Kita akan merekrut kaum muda. Untuk kita persiapkan mereka, kita persenjatai mereka, kita latih mereka untuk melakukan perlawanan bersenjata. Beginikah cara Rasul mendidik kita? Ternyata ketika kita lihat berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bimbingan dari Rasul, sebaliknya. Dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan, "Satakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati." Akan muncul sepeninggalku nanti, ya, ini hadis. Ini hadis. Akan muncul sepeninggalku nanti para penguasa yang tidak mau menjadikan bimbinganku sebagai cara bimbingan mereka. Yang enggan untuk menjadikan prinsipku, ya, prinsip hidup, prinsip bernegara, prinsip bermasyarakat, prinsip akidah dan seterusnya sebagai prinsip mereka memimpin masyarakatnya. Berarti anti apa? Anti syariat Islam, karena sunnah Nabi itu syariat Islam. Tegas Rasulullah menyatakan akan muncul penguasa-penguasa yang anti syariat Islam. Bayangkan, anti syariat Islam. Wa sayaqumu fihim rijal qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani insin. Dan akan muncul nanti di sekitar penguasa yang anti syariat Islam ini tadi, para pembisik-pembisik, kaki tangan penasehat-penasehat yang kolbunya adalah kolbu syaitan yang berada di tubuh manusia. Nah, kalau kolbunya syaitan, apa mungkin memerintahkan kepada yang ma'ruf? Syaitan itu selalu ya'murukum bis-su'i wal fahsya, selalu berupaya memerintah kalian, mengajak kalian berbuat kejahatan dan kekejian. Coba untuk bayangkan penguasa yang seperti ini kondisinya. Bagaimana kita menghadapinya? Apakah pemerintah kita dengan tegas menyatakan kami anti syariat Islam? Atau mereka mentakwil-takwil? Nggak ada, kita belum pernah mendengar pemerintah secara khusus resmi menyatakan anti syariat Islam secara tegas. Berarti kondisi yang diberitakan oleh Nabi lebih parah dari ini. Kondisi yang tadi hadis Hudzaifah yang diberitakan oleh Rasul akan muncul itu lebih parah dari yang kita saksikan sekarang. Kata Hudzaifah, "Ya Rasulullah, mada asna' in adraktu dzalik?" Apa yang akan aku lakukan kalau aku menemui masa yang seperti itu? Bagaimana wahai Rasul? Bimbinglah aku dengan sunnahmu. Ya. Tidak kemudian Hudzaifah mendengarkan termenung, kemudian logikanya jalan. Logikanya diputar. Mencari solusi dan sikap apa yang akan diambil. Tidak. Mentang-mentang murid Rasul misalnya. Mencari jalan keluar sendiri. Enggak. Langsung bertanya. Langsung bertanya. Karena kalau logika itu rentan dan cenderung dikendalikan oleh hawa nafsu. Berbeda dengan sunnah Rasul yang itu adalah wahyu semuanya. Wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terselamatkan dari apa? Hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Itulah Rasul, kata Allah, yang tidak pernah berucap dari hawa nafsunya, tetapi semua yang diucapkan itu adalah wahyu semata dari Allah. Wa fiddin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga yang lainnya. Ada seruan, mari kita membenahi umat. Umat yang telah penuh dengan maksiat.
umat yang jauh dari sholat. Ya. Ayo kita ajak mereka untuk menegakkan sholat, memenuhi masjid-masjid. Ya betul ya akhi. Juga kita berusaha membenahi umat agar menjauhi berbagai atribut kesyirikan. Agar umat menjauhi kebiasaan menggantungkan jimat-jimat di tubuhnya atau di rumahnya atau di kendaraannya. Kita menasihati umat untuk tidak beristighatsah di kubur-kubur. Wah, jangan. Itu fitnah. Itu menimbulkan perselisihan. Ya. Nah, kita ukur ajakan tadi itu, ya, kita mizan, kita timbang dengan timbangan sunnah Rasul dan ulama ar-rasyidin. Demikiankah Rasulullah mengajarkan? Kita buka sejarah Rasul dan para sahabatnya. Ketika di suatu hari, ya, dalam perjalanan perang Hunain, tiba-tiba mereka qala marra bi syajaratin lil musyrikina kanu yu'allikuna 'alaiha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwab. Hadis Abi Waqid Al-Laythi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis Abi Waqid Al-Laythi diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Bahwa ketika suatu hari kami sedang menuju ke pertempuran, ke medan tempur, tiba-tiba kami melewati sebuah pohon yang dahulu kaum musyrikin punya kebiasaan menggantungkan pedang-pedang mereka dan tombak-tombak mereka di saat hendak bertempur dalam rangka mencari barokah. Nah, ketika melihat itu, sebagian sahabat yang masih baru masa keislamannya menyatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzat anwab kama lahum dzatu anwab." Ya Allah, jadikan bagi kami pohon seperti datu anwab ini yang dimiliki oleh mereka, untuk kami bisa menggantungkan pedang-pedang kami, tombak kami, panah-panah kami, busur panah kami, dan yang lainnya. Dengan tujuan apa? Mendapatkan barakah supaya menang. Subhanallah. Apakah Rasulullah terus diam? Ya sebentar, tunggu dulu ya. Sekarang kita masih dalam perjalanan, nanti lain waktu. Ya. Karena khawatir perpecahan. Apalagi ini sedang mau menuju medan tempur. Nanti kalau ada yang nggak terima, tersinggung karena keinginannya dia dipenuhi, maka pasukan akan pecah dan berkurang kekuatannya. Sekarang kita mementingkan persatuan dulu. Nah, persatuan umat harus kita jaga. Sehingga segala urusan yang berpotensi untuk memecah belah umat sementara ini jangan dibicarakan. Demikiankah Nabi mengajarkan? Nah, Rasulullah menyatakan, Allahu Akbar, dalam riwayat lain, Subhanallah, Maha suci Allah. Laqad qultum mithla qawli Bani Israil li Musa. Sungguh kalian telah mengucapkan sebuah ucapan, memohon, meminta sebuah permintaan seperti yang diucapkan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ayat ini pun menceritakan dalam sebuah perjalanan, ya. Wajawazna bi Bani Israel al-bahra. Kami selamatkan Bani Israel dari lautan ketika dikejar oleh Firaun. Dan ketika mereka datang, ya, sampai melewati asnaman, berhala-berhala yang disembah oleh oleh kaum Firaun, mereka menyatakan, dulu disembah oleh kaum Firaun, melewati sebuah desa, tiba-tiba di situ ada sisa-sisa peninggalan, ya, sejarah, yang dahulu kaum Fir'aun beribadah kepadanya. Maka
sebagian Bani Israel yang bersama Musa yang sudah diselamatkan dari musibah besar, dari malapetaka besar, kejaran Fir'aun, sehingga lolos melewati lautan besar tersebut. Mereka menyatakan, ij'al lana ilahan, jadikan bagi kami ya Musa, tentukan bagi kami, tunjuk bagi kami sebuah berhala sebagaimana mereka dahulu punya berhala seperti ini. Nah, subhanallah, bagaimana Rasulullah menafsirkan perbuatan mereka dengan Al-Quran. Berarti salah satu tafsir, salah satu penafsiran ayat ini tadi, ij'al lana ilahan, jadikan bagi kami sesembahan, kama lahum alihah, sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan. Apa tafsirnya? Persis yang diucapkan oleh sebagian sahabat pada peristiwa menuju medan tempur tadi. Kata orang sekarang, wah masa gitu aja disamakan dengan meminta Tuhan, meminta berhala. Nah ini Nabi menafsirkan perbuatan mereka itu sebagai contoh praktek seperti yang dilakukan oleh kaum Musa kepada Nabi Musa. Kesyirikan diingkari oleh Nabi. Dengan dimulai dengan pengingkaran yang sangat keras, dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Dalam riwayat lain, Allahu Akbar. Nah, perhatikan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan atau sikap Nabi seperti ini dalam mengingkari kemungkaran, itu terjadi berulang kali. Dan inilah yang dicontohkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita sekarang beralih kepada permisalan yang lainnya. Sebelum itu, sebelum saya menyebutkan permisalan yang berikutnya, juga di antara dalil penegas pentingnya kita berjalan di atas kaidah Rasul dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Bahkan lebih luas lagi, yakni sunnah para sahabat Nabi, tariqah mereka, sabil dan manhaj mereka, adalah apa yang ditegaskan oleh Rasul dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam Al-Hakim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa sataftariqu hadhihi al-umma ala 73 firqah, dan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, kulluha finnar, semua golongan itu diletakkan atau dimasukkan ke dalam an-nar, illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu itu? Oh, yang satu itu yang ikut pengajiannya Ustaz Lukman. Oh, yang ikut pengajiannya Ustaz Aslam. Oh, yang ikut pengajiannya Ustaz Afif. Nah, itu yang satu. Begitu? Inilah kesesatan. Oh, yang taklimnya itu di yayasan apa ini? Al-Azhar? Al-Mansurah. Yang pengajiannya di Yayasan Al-Mansurah aktif, ya, di Yayasan Al-Mansurah. Nah, itu kelompok yang selamat. Inilah kesesatan. Ya. Rasulullah tidak membiarkan begitu saja. Langsung Rasulullah ditanya oleh para sahabat, "Man-hum ya Rasulullah?" Siapa itu yang selamat itu? Siapa mereka? Qala man kana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi.
Barang siapa yang kondisi dia, akidahnya, manhajnya, cara berdakwahnya, Masya Allah, ayamnya ikut ta'lim juga itu. Nah, barakallahu fiik. Hati-hati kita berat motor. Nah, barang siapa yang kondisi dia, kondisi apanya? Akidahnya, manhajnya, metode dakwahnya, prinsip-prinsipnya, cara beribadahnya, sama seperti kondisiku pada hari ini dan kondisi para sahabatku. Nah, maka amaliyah, akidah, manhaj, prinsip, metode para sahabat adalah salah satu mizan, salah satu tolak ukur untuk menilai al-haq dan al-batil. Siapa yang menyatakan ini? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi sudah kita dengarkan nasihat beliau. Maka dari itu, sekarang pun diukur semua, dimizan, ditimbang dengan timbangan sunnah Rasul, al-khulafa ar-rasyidin, dan para sahabatnya. Sekarang ini ada seruan. Penafsiran misalkan tentang ayat wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang berhukum atau yang tidak berhukum dengan aturan syariat yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Maka mereka dengan ini memvonis berbagai pihak sebagai kufar. Bukan pembahasan kita membantah secara rinci syubhat ini, tapi pertanyaannya sederhana. Adakah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali memahami seperti Anda memahami secara mutlak bahwa setiap yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah kafir? Coba sebutkan. Loh, tegaskan ayatnya. Menurut Anda, saya bertanya, adakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali memahami seperti yang Anda pahami? Wah, Anda terlalu bertele-tele. Loh, kok bertele-tele? Anda yang jahil. Tidak menghargai syariat. Anda tidak menghargai Al-Quran. Anda sok. Berbahasa Arab aja masih nggak bisa. Berbahasa Arab untuk memahami Al-Quran Anda harus masih belajar ke sana kemari. Lalu kemudian kita meninggalkan bimbingan murid-murid Rasul. Anda siapa gurunya? Oh, guru saya Ustadz Fulan. Nah, cuma Ustadz. Gurunya sahabat itu adalah Nabi. Nah, adakah sahabat Rasul? Kalau tadi Khulafa ar-Rasyidin, adakah Ibnu Abbas menafsirkan seperti yang Anda tafsirkan? Adakah Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Amr bin Al-As, Abu Musa al-Ash'ari, Mu'adz bin Jabal, Zaid bin Thabit? Siapa Anda dibandingkan nama-nama ini? Menafsirkan seperti penafsiran Anda. Jawabannya dapat dipastikan dengan tegas, tak seorang pun dari sahabat menafsirkan penafsiran secara mutlak seperti yang mereka lakukan. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi pembahasan kita bukan secara rinci membantah syubhat ini, tapi hanya sekadar misal, contoh. Nah, barakallahu fikum. Nah, jazakallahu khair. Begitu juga ada sebagian pihak. Siapa yang menyatakan tidak boleh meminta jabatan? Kita ini sedang berebut sekarang dengan kaum kufar. Buktinya Nabi Allah Yusuf meminta jabatan. Jadikanlah aku sebagai penanggung jawab perbendaharaan negara. Coba perhatikan, Nabi Yusuf meminta. Nampak indah kan begitu.
Satu pertanyaan dari kita. Afwan. Ayat ini turunnya tahun 1945 waktu Bung Karno dan Hatta memproklamasikan apa? Atau turunnya di saat Ken Arok dan Ken Dedes? Ya. Atau kapan turunnya? Hah? Nah. Ayat ini sudah turun 1400 tahun yang lalu lebih. Yang pertama membacakannya adalah Rasul. Yang pertama mendengarkannya adalah sahabat Nabi. Yang pertama memahaminya adalah sahabat Rasul dengan didikan dari Rasulullah. Sekarang pertanyaannya saya. Adakah Nabi memahami seperti yang Anda pahami? Adakah Abu Bakar, Umar, Utsman, wa Ali dan para sahabat memahami seperti yang Anda pahami? Coba ini buku tafsirnya ada semua. Nih, ya. Nah, barakallahu fikum. Dan sekali lagi, bukan sekarang kita hendak membantah syubhat yang seperti ini. Maka dari itu Rasulullah menyatakan setelah mengucapkan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, apa setelah itu? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari segala sesuatu yang diada-adakan, termasuk cara penafsiran yang diada-adakan. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, prinsip yang ketiga tadi apa? Selalu berusaha mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah sesuai yang difahami oleh generasi terbaik umat ini, Khulafaur Rasyidin dan para sahabat Rasul, dan yang mengikuti jejak mereka. Kenapa kita harus ke sana? Ya, begitulah memang. Dalam memahami Al-Quran, ya, hati-hati dalam memahami Al-Quran. Ikuti jejak mereka. Kenapa? Diriwayatkan oleh Imam At-Tabari rahimahullah sebuah asar dari salah satu kibarut tabi'in, salah satu ulama besar masa tabi'in yang dikenal dengan panggilan Abu Abdurrahman As-Sulami dari negeri Kufah. Nama beliau adalah Abdullah bin Habib bin Rubaiyah. Abdullah bin Habib bin Rubaiyah, kibar tabi'in. Beliau menyatakan, asal ini diriwayatkan oleh Imam Tabari dengan sanad yang sahih, dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dan sebelumnya juga oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah. Kata Abu Abdurrahman As-Sulami, qala haddatsana alladziina kanu yuqri'unana al-Qur'ana ka Utsman ibn Affan wa Abdullah ibn Mas'ud wa ghairihima, telah memberitakan kepada kami para guru-guru kami yang mengajarkan kepada kami Al-Quran, bukan mengajarkan alif ba ta, ya, iqra dan qiraati, enggak, sudah enggak perlu mereka, ya. Diajarkan tentang makna-makna Al-Quran, tafsir dan kandungan hukumnya. Qala, telah memberitakan kepada kami para guru-guru kami yang dahulu mengajarkan Al-Quran kepada kami. Seperti siapa? Ka Utsman bin Affan, seperti Utsman bin Affan, Masya Allah. Salah satu guru beliau adalah Khalifah Ar-Rasyid Ats-Tsalits, Khalifah Ar-Rasyid yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan, menantu Rasulullah SAW. Wa Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Abdullah bin Mas'ud, guru beliau diantaranya. Wa ghairihima, dan selain keduanya. Masya Allah nikmatnya. Kalau salah seorang di antara kita dapat bertemu misalkan Syekh Rabi' untuk belajar, luar biasa sudah ya. Wah, ini muridnya Syekh Rabi', ini muridnya Syekh Ubaidul Jabiri, datang. Wah, Masya Allah. Nah, ini muridnya Utsman bin Affan.
muridnya Abdullah bin Mas'ud yang dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yaqra al-Qur'an haddan tariyan kama unzil falyaqra bi qira'at ibni ummi 'abdin." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis seperti yang diturunkan dibacakan oleh Jibril kepada Rasul, ya, maka bacalah seperti tata cara bacaan Abdullah bin Mas'ud. Ya. Perhatikan baik-baik ini, orang-orang besar menyatakan apa yang diberitakan oleh kedua gurunya ini tadi. Annahum kanu idza ta'allamu 10 ayatin minal Qur'an lam yujawizuhunna hatta yata'allamu ma fihinna minal ilmi wal amal. Bahwasanya dahulu mereka kalau belajar Al-Quran, kepada siapa belajarnya mereka-mereka ini? Para guru ini. Kepada Rasulullah SAW. Bahwasanya mereka dahulu kalau belajar Al-Quran, yakni kepada Rasul, 10 ayat mereka pelajari, tidak pindah kepada ayat 11, ayat ke-12 dan seterusnya, sampai belajar ilmu yang dikandung oleh 10 ayat tadi, hukum-hukum dan rinciannya, ya, dari Rasul dan bagaimana cara beramal dengannya. Masya Allah, itu mereka. Ya. Kalau kita baca Quran kan masih lihat terjemahan dulu ya, masih terjemahannya, itu baru terjemahan. Ya. Kalau mereka enggak perlu cari buku Kamus Munawir atau Mahmud Yunus atau terjemah Quran terjemah, enggak. Ya. Barakallahu fikum. Kata mereka ini, sampai kami belajar rincian ilmu tentang 10 ayat tadi. Apa saja yang dikandung. Rasulullah berbicara menjelaskan begini. Kadang-kadang taklim itu dilakukan di masjid, kadang-kadang dalam sebuah perjalanan. Ya. Barakallahu fikum. Kata Abdullah bin Mas'ud, juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, atsar yang berikutnya diriwayatkan juga oleh Imam At-Tabari dalam tafsir beliau. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Naam, wallahi ma unzilat ayatun illa wa ana a'lamu aina nazalat wa fima nazalat." Demi Allah, tidaklah turun sebuah ayat kecuali aku tahu di mana ayat itu diturunkan dan hukum apa saja yang dikandung oleh ayat itu. Abdullah bin Mas'ud, "Lau a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tablughuhu al-mataya la ataituhu." Demi Allah, kalau seandainya ada seorang yang lebih tahu dariku tentang ayat-ayat Al-Quran ini tadi, yang mana tempat dia tinggal masih bisa dijangkau oleh kendaraan, onta dan yang semisalnya, pasti aku akan mendatangi dia untuk belajar. Nah, ini para sahabat. Perhatikan baik-baik. Al-Imam Mujahid bin Jabr, salah satu mufassir kibar dari kalangan tabi'in. Al-Imam Mujahid bin Jabr rahimahullah menyatakan, "Aradtul mushafa ala Ibni Abbas 3 aradat uqifuhu 'inda kulli ayatin as'aluhu 'anha." Aku membacakan Al-Quran, ya, di hadapan Ibnu Abbas sebanyak 3 kali dari awal hingga akhir. Bukan baca-baca tasmi' ya. Tahu tasmi' hafalan? Bukan. Ya. Membacakan Al-Quran dari awal Al-Fatihah hingga surat An-Nas di hadapan Ibnu Abbas gurunya, ya, sebanyak 3 kali. Aku sengaja menghentikan bacaanku pada setiap ayat, kemudian aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa kandungan hukum, makna dan tafsir yang ada pada ayat ini. Baca ayat, berhenti lagi.
Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berhenti. Apa ini maksudnya? Al-Hayyu Al-Qayyum. Nah. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afan. Berhenti. Apa maksudnya ad'afan mudha'afan? Jelaskan Ibnu Abbas. Begini. Aku mendengar Rasul mengatakan begini. Aku mendengar Abu Bakar mengatakan begini. Terus baca lagi ayat berikutnya. Ta'lim ini dari awal Quran sampai akhir. Ya, sekarang ini kan sering terjadi apa yang dinyatakan taklim harfiah ya. Sekarang mana ini? Taklim harfiah Quran. Dari situ muncul berbagai hal negatif. Jadi Quran terjemah, semua megang Quran terjemah. Ya ayyuhalladzina, wahai orang-orang amanu yang beriman. Nah, ini masih gampang. Begitu setelah itu masuk hukum. Hati-hati. Ya, hati-hati. Kalau taklim itu berhenti sampai di sana berbahaya. Tapi kalau taklim ini tadi dilanjutkan dengan penjelasan salafus saleh, penjelasan para pakar-pakar tafsir terdahulu, penjelasan Imam Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Zaid bin Thabit, Al-Hasan Al-Basri, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Ad-Dhahhak, Ibn Muzahim, dan yang lainnya, maka itulah yang baik. Tapi kalau berhenti sampai di situ kemudian berbincang ke sana kemari, ya, maka ini berbahaya dan ini akan memunculkan kesesatan demi kesesatan. Nah, hati-hati. Al-Quran kita harus menghormatinya. Salah satu bentuk menghormatinya bukan hanya ketika mau membaca Quran itu berwudu, itu salah satu bagian dari sunnah. Tapi lebih dari itu, menghormati ketika hendak berbicara tentang makna dan tafsirnya. Kembalikan kepada orang-orang yang terhormat. Ya, kembalikan kepada mereka. Kata Mujahid bin Jabr, 3 kali aku mengulangi. Bayangkan antum, belajar tafsir 3 kali. Selesai dari awal. Kalau kita belajar usul thalatha, misalkan kamu sudah belajar, iya, Masya Allah aku sudah belajar dulu tahun 2003. Selesai, Alhamdulillah. Loh, ini sekarang dibuka lagi usul thalatha, tapi aku sudah belajar kok. Subhanallah. Untuk perhatikan generasi salafus saleh, betul-betul ilmu itu dihargai. Pengorbanan. 3 kali selesai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Kira-kira berapa tahun itu kalau pakai caranya kita? Ya, kira-kira berapa tahun? 30 juz, 6.000 ayat lebih. Ya, setiap ayat berhenti dijelaskan begini. Pengen tahu kesimpulannya, itu loh tafsir Ibnu Katsir 4 juz. Itu loh tafsir Tabari, hampir kurang lebih 10 jilid. Itu kesimpulannya. Kira-kira itu gimana kita mau belajar itu? Berapa tahun kita? Ya. Mujahid langsung belajar. Selesai, diulangi lagi dari awal. Mulai lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, terus satu persatu sampai An-Nas 2 kali. Kira-kira berapa tahun? Hah? Kira-kira sempat nggak dia cari-cari dunia? Hah? Coba saya mau tanya, sempat nggak dia? Gimana makannya? Gimana untuk keluarganya? Kalau di zaman ini dilaporkan ke HAM, ya, telah terjadi sikap suami yang menelantarkan istri dan anak-anaknya. Kata orang sekarang. Mereka enggak. Nah, perhatikan baik-baik hal ini. 2 kali diulangi yang ketiga. Ya subhanallah. Lalu mungkinkah kita ini memahami Al-Quran tanpa mereka? Generasi yang telah dipuji. Maka dari itu, di antara prinsip menghadapi fitnah di masa ini, setiap ada penafsiran terhadap Al-Quran, penafsiran terhadap hadis, langsung berhenti di sana. Maaf, siapa yang memahami seperti ini? Coba saya butuh penjelasannya. Ketika saya mengisi kajian di Malaysia sebulan yang lalu,
berbicara tentang sikap muslimin terhadap pemerintahnya. Salah seorang hadirin ya menanyakan, "Oh, Ustaz, sejak tadi penjelasan Ustaz ini sangat berbeda gitu loh ya dengan penjelasan dan fatwa seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, Said Hawa dan yang lainnya. Berbeda Ustaz, sama sekali. Lalu bagaimana Ustaz menyikapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i?" Kata dia, "Kalimatu afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair." Jihad yang terbaik itu adalah mengucapkan kritikan yang hak di hadapan penguasa yang kejam, yang zalim. Bagaimana dengan hadis ini? Ya betul, hadis itu sahih. Berarti selesai kan Ustaz? Jelas? Belum jelas. Karena Anda memahami salah. Coba perhatikan lafaz hadisnya. Ini menunjukkan bahwa kita ini memang harus belajar. Bahasa Arab saja kita nggak benar. Mau menerjemahkannya aja salah. Apalagi kita mau tahu bagaimana penjelasan salafus saleh tentang hadis tersebut. Bagaimana mereka menerapkan hadis ini. Toh hadis ini telah melalui 14 abad atau 15 abad. Ya, yang tadi saya katakan, tidaklah hadis ini diucapkan tahun 1945. Enggak. Ya. Barakallahu fikum. Sebelum Anda mendengarkan ini, Imam Bukhari sudah mendengarkannya. Nah, sebelum Anda lahir, sekaki Anda belum lahir, Imam Muslim sudah mendengarkannya. Nah, memahaminya dan belajar dari gurunya. Apa maknanya dan bagaimana penerapannya. Tiba-tiba Anda muncul anak kemarin. Nah, berani-berani menafsirkan dengan penafsiran seperti ini yang dapat membahayakan umat. Perhatikan kalimat inda sultanin jair, mengucapkan kritikan di hadapan penguasa yang kejam. Di hadapannya, bukan di alun-alun, bukan di bundaran HI, bukan di perempatan-perempatan. Bukan di mimbar-mimbar masjid yang mendengarkan orang-orang para hadirin sementara penguasanya di tempat dia tinggal. Apa yang terjadi? Hadirin yang heterogen, berbeda latar belakang cara berpikirnya, ya, akan menanggapi ini dengan tanggapan masing-masing. Sampai-sampai dalam salah satu masjid di Surabaya, ya, khutbah Jumat, ya, si khatib berbicara tentang pemerintah. Pemerintah kejam, pemerintah korupsi, pemerintah ini. Khutbah Jumat yang mestinya diingatkan untuk takwa Allah. Ya, wah, itu sampai-sampai kalau khutbah Jumat boleh nggak kita ngomong-ngomong? Hah? Boleh. Ya, sampai hadirin karena panasnya sampai berasap kepalanya, sampai ada yang menyatakan memang pemerintah iblis, syaitan, pengkhianat. Loh, khutbah Jumat ini. Bayangkan antum. Nah, masyarakat yang seperti ini, cara berpikirnya bermacam-macam, kepentingannya beragam, kelompoknya juga begitu. Ada yang punya kepentingan politik sebagai lawan politik dari penguasa yang sedang berkuasa, dan seterusnya. Ini rakyat atau jenis masyarakat yang seperti ini harus dibimbing. Anda sudah tidak menerapkan hadis Rasul. Nah, hadis ini dijelaskan, saya katakan, bagaimana dengan hadis Iyad bin Hun yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa itu Ustaz? Rasulullah menyatakan, "Man kana lahu nasiha li dhi sultan fala yubdihi alaniyatan falyakhudh bi yadihi." Barang siapa yang memiliki kritikan untuk penguasa, jangan ditampakkan secara demonstratif di hadapan halayak. Tapi hendaknya dia menyendiri dengan penguasa tadi dan menasehatinya. Ini Nabi. Hadis sahabat Iyad bin Ghunm diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Antum lihat pula kitab As-Sunnah karya Imam Ibnu Abi Asim. 1000 tahun yang lalu lebih hidupnya menjelaskan tentang masalah ini. Maka dari itu, jangan sepotong-sepotong memahami Islam, memahami hadis. Bagaimana caranya supaya tidak sepotong-sepotong? Belajar thalabul ilm. Ikhwani fiddin, inilah kajian kita bagian kedua di pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada bagian berikutnya sebagaimana telah diumumkan waktunya. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.